Apakah pria gemuk 150 kg ini terlihat familiar? Tubuhnya yang gemuk juga mempengaruhi postur menarinya dancing. Detik berikutnya dia dilempar keluar oleh sekelompok teman sekelas. Semua orang di sini bersenang-senang tertawa. Semua orang berpikir bahwa pria gemuk ini kenapa bisa jelek begini. Pria gendut ini tidak punya teman di sekolah. Tidak ada yang berbicara dengannya. Orang kulit hitam ini tidak tahan lagi. Dia segera melepas mantelnya agar pria gemuk itu menutupi area yang perlu ditutupi. Dengan begitu dia bisa kabur dari sini. Karena tindakan ini benar-benar mengubah nasib dua orang. Orang kulit hitam adalah tokoh penting di sekolah. Setelah dia lulus, dia kembali dengan wanita cantik. Menjadi objek kekaguman orang lain. Tapi itu juga tidak bertahan lama. Dulu siswa yang dikatakan memiliki uang paling banyak. Sekarang bekerja sebagai akuntan untuk sebuah perusahaan kecil. 20 tahun telah berlalu dalam sekejap mata. Sampai saat ini masih hanya pegawai kecil yang belum ada kesempatan untuk promosi. Reuni kelas akan datang. Jadi dia merasa sangat sedih. Pada saat ini, permintaan pertemanan dari seseorang menarik perhatiannya. Ketika dia membukanya, ternyata itu adalah orang gemuk itu. Sekarang dia mengubah namanya menjadi Bob. Begitu dia menerima undangan, dia dengan antusias menyapa. Juga berkencan dengan pria kulit hitam ke bar untuk meninjau cerita lama. Orang kulit hitam tiba tepat waktu. Sahabat, jangan ke sini. Hei, jangan datang ke sini. Aku akan membiarkanmu mencicipi tinjuku. Saya akan memukulnya. Calvin, ini aku. Ini Bob. Apa? Apakah saya mengenal Anda? Anda tahu saya, teman SMA Anda. Belum ingat juga? Apakah Anda bercanda? Apa? Anda adalah pria gemuk tahun itu, kan? Ternyata Bob berlatih selama 10 jam sehari. Tidak pernah menyerah. Jadi menjadi pria berotot yang kuat seperti sekarang. Sementara Bob pergi ke kamar mandi. Orang kulit hitam diganggu oleh preman di sebelah. Bob tinggal 1 malam di rumah pria kulit hitam itu. Rumah orang ini dibuat berantakan oleh temannya. Tapi detik berikutnya rumah itu bersih lagi, tidak ada yang terlihat. Ternyata Bob mendengar ketukan di pintu. Kemudian cepat berkemas dari situ. Lawannya mengaku sebagai agen Chia. Dan katakan bahwa Bob adalah penjahat yang dicari secara internasional. Untuk mengungkapkan rahasia, agen yang menemukan target telah melarikan diri. Jadi pergi ke perusahaan pria hitam untuk menunggu kesempatan untuk tangkapnya. Tapi satu panggilan telepon dari Bob mengusir agen-agen itu. Ini semua adalah trik. Bob memberitahu temannya bahwa dia benar-benar murni. Sesaat tidak bisa menjelaskan dengan jelas. Hanya bisa melepas dasi pria kulit itu dulu. Mempengaruhi sistem alarm kebakaran untuk memperpanjang waktu. Pria kulit hitam itu sama sekali tidak mengerti apa yang terjadi. Tapi masih berlari keluar untuk meminta bantuan. Bob hanya bisa berpura-pura menyandera pria kulit hitam itu. Seret pria kulit hitam ke depan untuk membuat perisai. Tapi tak berdaya karena ditangkap oleh agen. Bob tidak bisa melawan begitu banyak orang. Pada saat ini, perangkat penyelamat diaktifkan. Dia membidik pada saat yang tepat. Kemudian itu, keduanya berhasil lolos. Dan Bob juga mengatakan yang sebenarnya tentang dirinya sendiri. Ternyata dalam satu misi, rekan-rekan pembunuh bayaran yang disewa oleh seseorang bergegas ke arah mereka dengan sepeda motor. Bob bertengkar dengannya. Pada saat Bob dan orang lain tidak memperhatikan, pria kulit hitam itu melompat ke atas sepeda motor dan pergi. Hasilnya tidak berjalan jauh. Kemudian agen itu menangkapnya dan memasukkannya ke dalam mobil. Orang ini berkata kepada teman Bob, Bob adalah pengkhianat. Setelah mengatakan itu, dia juga memberiku pemancar. Hanya pencet tombolnya. Mereka akan muncul. Sisi lain, istrinya berkulit hitam dan khawatir dia ditekan. Jadi dia membuat janji dengan psikiater untuk datang ke sini. Halo Calvin. Oh, shit. Ketika Negro ingin menekan tombol pada pemancar, Bob segera bertanya apakah dia ingin berdagang sendiri. Kemudian bantu dia ke tempat transaksi yang real. Jika tidak, bukankah sudah selesai berdagang dan menghasilkan banyak uang? Ketika pria kulit hitam mendengar itu, dia tetap diam. Tanpa diduga, agen wanita menelepon saat itu. Menggunakan istrinya mengancamnya untuk menjual teman-temannya. Chia segera membawa Bob pergi dan mulai menginterogasi. Tapi tidak bisa meminta informasi apapun. Agen wanita hanya dapat menerapkan metode khusus. Pria kulit hitam itu mendengar jeritan menyedihkan yang datang dari ruangan. Jadi dia merasa sangat menyesal.
Itu sebabnya dia memutuskan untuk melakukan sesuatu. Dia menggunakan pisang dan berhasil mengalahkan penjaga. Bahkan bisa mengikat agen wanita ke meja. Keduanya mencuri mobil anti peluru dan dengan cepat melarikan diri. Teman Bob juga menemukan lokasi perdagangan teroris. Karena menangkap penjahat untuk dihukum, Bob telah memutuskan untuk mencuri sebuah pesawat. 2 orang tiba di bandara pribadi. Ada pesawat kecil. Pria kulit hitam menarik perhatian penjaga keamanan. Bob memanfaatkan kesempatan ini dengan menggunakan tali untuk menarik pesawat keluar dari hanggar. Mereka mencapai lokasi transaksi tepat waktu. Lalu sergap dulu di taman. Seperti yang diharapkan, target muncul. Bob punya rencana sekarang. Dia berpura-pura menjadi pengkhianat dan berbicara dengan pihak lain di ruang bawah tanah. Dan pria kulit hitam itu menunggu di sini. Tidak lama kemudian melihat Chia datang. Jadi pria kulit hitam itu dengan percayalah bahwa dia adalah pengkhianat. Ketika transaksi akan segera selesai. Tidak mengharapkan ada itu. Hanya gunakan satu trik ini. Dan berhasil menghilangkan keraguan. Sekarang kedua belah pihak tercengang, 2 perangkat kata sandi. Siapa yang harus dipercaya sekarang? Tidak menyangka agennya akan kemari saat ini. Ketiga pihak mulai menembak dengan ganas. Pria kulit hitam telah bangun. Menemukan bahwa semua orang bertarung dengan sengit. Tidak ada yang memperhatikan perangkat kriptografi tergeletak di tanah. Dia bergegas untuk mengambil barang-barang itu. Lalu bangun dan lari. Tapi masih ditemukan. Lawan menginjak gas untuk mengejar tepat di belakang. Pada saat pria kulit hitam itu mengira dia akan mati. Pada saat kritis, Bob mengemudikan mobil dan menabraknya. Pada saat ini pengkhianat juga berlari. Pria kulit hitam itu berdiri di tengah. Bob bergegas ke mantan rekan setimnya. Pistol jatuh ke tanah. Akhirnya dipegang sama pria kulit hitam. Dia sangat takut. Tidak peduli bagaimana dia membidik, itu tidak pas. Tidak ada cara lain, jadi dia hanya harus menembak. Tapi yang jatuh adalah Bob. Saya pikir mereka palsu. Bob bergegas masuk dari belakang. Kendalikan dia secara langsung. Pengkhianat telah ditangkap, dan perangkatnya telah dikembalikan. Chia juga mengirim pesawat. Bawa 2 orang ke pertemuan kelas. Agen wanita ingin mengundang pria kulit hitam. Pergi ke Chia untuk bekerja dan jadilah rekan setim Bob. Pria kulit hitam itu akhirnya mewujudkan mimpinya. Ini tentang menjalani kehidupan yang berbeda dari orang lain. Dan Bob juga mengekspos kekuatannya dengan tubuh berotot di depan seluruh kelas. Dengan otot-otot ini, dia membuktikan dirinya. Film ini udah akhirnya. Setiap orang memiliki kekuatannya masing-masing. Selama kalian percaya, tidak ada yang tidak mungkin.